Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali rutinan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat. Sholat itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada sholat yang tingkatnya paling tinggi, yaitu sholat dengan hadirnya hati, hudurul qalb, hadirnya hati, di mana kita benar-benar hadir di hadapan Allah. Jadi kita benar-benar menghadap pada Allah dan benar-benar hati kita itu muwajjah atau menghadap pada Allah, hudurul qalb. Kemudian yang kedua ada yang namanya syuhudul aql, tingkat sholat di mana akal kita, pemahaman kita itu nyambung dengan apa kita baca. Saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maka kita paham bacaan itu dan juga kita ngangan-ngangan makna yang kita baca. Terus sampai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, namanya syuhudul aql. Salat tingkat yang pertama dan tingkat yang kedua ini, salat tingkat yang pertama yang disebut dengan hudurul qalbi, ini adalah salatnya orang-orang yang sudah dibukakan hijab antara dia dengan Allah. Jadi sudah tidak terhalang lagi, benar-benar dia musyahadah, benar-benar dia melihat Allah. Ada nggak di sini yang begitu? Insyaallah. Yang di pojokan kali, benar-benar melihat Allah. Kemudian yang tingkat yang kedua, syuhudul aqli, ini adalah raf'ul hitab. Kalau yang pertama raf'ul hijab, yang kedua raf'ul hitab, yaitu mengangkat semua hal-hal yang tercela. Jadi Allah memuji kelompok yang kedua ini, di mana yang dia baca itu dia pahami, apa yang dia baca dan dia tuturkan dalam sholat itu benar-benar dia mengerti artinya. Ini yang namanya syuhudul aql. Kemudian tingkat yang ketiga, yang bawahnya lagi, ini yang disebut dengan khusyu'un nafs. Jadi hawa nafsunya khusyuk. Tahu nggak yang ente baca bang? Kagak tahu. Tahu nggak artinya subhana rabbil azim? Nggak tahu. Tapi perasaan hati saya kalau lagi sholat itu saya benar-benar takut. Dalam hati sholat itu benar-benar dalam hati, kalau saya lagi sholat itu benar-benar saya tunduk pada Allah. Nah ini namanya khusyu'un nafs. Jadi jiwanya benar-benar khusyuk, jiwanya khudu'un nafs, jiwanya benar-benar tunduk di hadapan Allah. Ini raf'ul abwab yang seperti ini. Orang yang bisa sholat tingkatan ini nggak ngerti, nggak paham, tapi begitu Allahu Akbar, mulai dari awal sampai akhir dia merasa takut, dia merasa kecil di hadapan Allah meskipun nggak tahu artinya. Maka ini Allah katakan, maka ini disebut dengan orang yang raf'ul abwab, semuanya dibuka pintu-pintu rahmat Allah buat dia. Kemudian yang paling rendah itu namanya sholat khudu'ul arkan. Hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, yang dibaca boro-boro dia tahu artinya. Tapi badannya tenang, badannya anteng, nggak garuk-garuk, kagak tengok-tengok juga dia nggak. Ini khudu'ul arkan, anggota tubuhnya udah mulai tenang, anggota tubuhnya udah bisa dia atur, benar-benar rapi sholatnya. Nah ini yang disebut dengan as-sawab, yang disebut dengan raf'us sawab. Jadi ganjarannya dapat. Orang sholat dalam keadaan hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, insya Allah tetap dapat ganjarannya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita belum bisa di antara semuanya itu, belum bisa di antara empat-empatnya itu, jangan berhenti sholat. Nggak boleh berhenti sholat. Kalau ada orang yang bilang ngapain lu bang sholat begitu, agak naik-naik begitu aja, nggak usah sholat, mendingan salah. Nggak boleh.
tetap kita harus lanjutkan sholat, karena ada satu kaidah, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita peroleh semuanya nggak boleh ditinggal sama sekali. Apa yang kita tidak bisa peroleh semuanya tapi kita hanya sebagian mendapatnya, maka yang sebagian itu perlu dijaga. Orang nggak bisa sholat benar-benar khusyuk tapi baru bisanya badannya aja khusyuk, ya udah jalani terus. Nggak boleh ada kata-kata terus percuma lu sholat mendingan gagal sholat, nggak boleh. Ini yang namanya mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi tidak boleh kita sama sekali meninggalkannya. Maka dengan cara-cara dan dengan latihan demi latihan setiap hari, insya Allah kita akan bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Karena sholat itu hadirin yang nanti jadi kenangan terbaik kita ketika kita di dunia bersama Allah. Bahwa kita pernah munajat, kita pernah berbisik-bisik kepada Allah ya waktu sholat itu. Jarang orang yang lagi ngaji ini bisik-bisik sama Allah, ada yang lagi dalam keramaian tapi hatinya kepada Allah itu jarang, hanya orang-orang tertentu. Nah kita bisa seperti itu dalam sholat, maka gunakan sholat itu dengan kualitas yang paling baik, sehari 5 kali, dan dalam 5 waktu sholat itu kita benar-benar berdua saja kepada Allah. Yang berikut ini adalah pembahasan tentang cara kita menghadirkan kehusyuan dalam sholat. Fama asyadatu gyanaka wa, iya betul itu ya. Sekarang wa'alij fa'alij qalbaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fa'alij qalbaka bi hadhil hiyali. Maka obatilah hatimu dengan cara ini. Fa'asahu ayyahdura ma'aka fi sholatika. Maka barangkali saja hatimu itu bisa hadir fi sholatika dalam sholatmu. Fa innahu laisa laka min sholatika, karena sesungguhnya tidak ada bagimu dalam sholatmu illa ma aqalta minha, kecuali yang engkau pahami minha dari sholat. Ini termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Malil mar'i fi sholatihi illa ma aqalta lahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada bagi orang yang sholat kecuali apa yang dia pahami. Artinya orang yang sholat yaitu dapatnya sesuai yang dia pahami. Kalau dia paham bacaan Fatihah yaitu cakep, dia paham bacaan tasbihnya subhana rabbiyal a'la bihamdi itu cakep, ya itulah yang dia dapat. Nah kalau dia nggak paham apa-apa ya nggak dapat apa-apa. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam tingkatan ini tadi, dalam tingkatan yang disebut dengan hudurul syuhudul akli, di mana akal kita paham. Nah kalau kita nggak bisa paham itu tadi yang di bawahnya, paling nggak merasa takut aja, Allah dalam surat Allah aja merasa takut. Kita belum bisa juga ya, paling nggak yang paling rendah, yaitu badan kita nggak gerak-gerak, badan kita nggak tengok-tengok. Kalau gatel ya kita tahan, pokoknya benar-benar kita menjaga adab kita saat sholat. Tapi memang yang disampaikan oleh Rasulullah minimal itu adalah sampai kepada hadirnya hati, artinya kita paham yang kita baca. Nah ini bedanya antara orang yang paham bacaan sholat dengan yang tidak paham. Kalau bapak-bapak di sini mau udah paham semua ya. Amin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, artinya maha suci Tuhanku gitu aja. Kemudian saat kita Rabbi firli warhamni wajiburni, itu artinya ya Allah ampuni aku, maafkan aku, berikan rezeki padaku. Pokoknya doa yang baik-baik. Isinya kurang lebih seperti itu. Tidak perlu memahami, kalau yang belum paham semuanya tidak perlu memahami secara detail seluruhnya, secara ini aja global, bahwa itu doa, bahwa itu adalah pernyataan Allah Maha Suci dan kita Maha Rendah, kita Maha Kotor. Seputar itu aja yang ada di sholat. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati was-sahwi bahwa ilal istighfari wat takfiri ahwaju. Adapun sholat maksudnya yang engkau laksanakan ma'al ghaflati, dengan kelalaian, was-sahwi dan juga dengan sama kelalaian juga, bahwa ilal istighfari wat takfiri ahwaju, maka yang demikian kepada istighfar dan kepada permohonan ampun itu lebih membutuhkan. Sholat tapi hatinya lalai, sholat tapi bacaan-bacaannya dia benar-benar gak dihayati bacanya,
ihdinas siratal mustaqim, tapi pikirannya ke pasar, subhana rabbiyal azim bihamdi, tapi pikirannya ke handphone misalnya, yang seperti itu, maka itu sholat yang seperti itu lebih butuh kepada istighfar, lebih butuh kepada permohonan ampun. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita juga dulu mengajarkan kita setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wirid zikir astagfirullahaladzim, masih ingat aja sama HP, astagfirullahaladzim, masih ingat aja sama kontrakan, astagfirullahaladzim, masih ingat aja sama masalah di kantor, itu istighfar kalau habis sholat. Jadi jangan bilang zikir habis sholat itu bid'ah. Itu penting buat nambel. Karena sholat yang tidak khusyuk, sholat yang benar-benar kita tidak pahami maknanya, ini lebih butuh kepada istighfar, lebih butuh, sangat membutuhkan kepada ampunan dari Allah. Jemaah rahimahullah, kita itu mengharap pahala sholat, mengharap pahala sholat itu oleh Allah boleh. Tapi kalau seandainya mau dibalikkan, Allah mau balikin pada kita, ente udah betul sholat emang pahalanya mana ya Allah, sholat saya udah 20 tahun saya sholat, emang sholat ente udah benar dari Allah Akbar sampai salam, ingat aku terus kata Allah. Oleh karenanya di kitab hikam itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa sudah untung, sudah bagus Allah nggak nyiksa kita aja dengan sholat kita, itu udah cakep banget. Kalau seandainya Allah mau hitung-hitungan, itu nggak ada pahalanya sama sekali. Itu udah pantas banget kita, udah pantas banget kita disiksa sementara kita sholat tapi pikiran di kemana-mana. Nggak Allah siksa aja, nggak Allah berikan bencana aja, itu udah cakep. Itu udah merupakan satu rahmat yang besar dari Allah. Jadi udah untung. Alhasil apa yang sudah kita lakukan dengan bimbingan Allah, kita bisa sholat meskipun belum khusyuk, kita bisa ngaji meskipun belum istiqomah, meskipun kita kadang-kadang belang-belang, kita bisa sedekah atau bisa puasa. Apa yang sudah Allah bimbing sehingga kita bisa melakukannya, ini semua berkat bimbingan Allah. Dan sebenarnya gak usah minta pahala apa-apa kita, karena kalau minta pahala nanti Allah tanya, emang bener lu puasa buat aku? Emang benar engkau sholat buat aku? Emang benar khusus selama sholat? Itu repot kalau dibalikin sama Allah. Yang sudah kita lakukan dan sudah bisa kita capai dengan bimbingan Allah, maka ini kita syukuri, karena itu sudah merupakan hadiah terbesar dari Allah. Kita ditakdirkan jadi orang yang sholat aja, walaupun Allah nggak kasih pahala, ditakdirkan jadi orang yang sholat aja udah hadiah dari Allah. Ditakdirkan jadi orang yang bisa ngaji, itu udah merupakan hadiah dari Allah. Ditakdirkan untuk orang bisa jadi puasa rutin Senin Kamis, itu udah merupakan pemberian yang sangat besar. Jadi pahala urusan belakang. Ini terkait tentang Allah memilih orang-orang tertentu untuk menjalani ibadah-ibadah. Enggak semua orang itu bisa menjalani ibadah, enggak semua orang itu mendapat ketentuan dari Allah untuk bisa terus puasa dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang disebut juga sebagai ganjaran yang sejak awal sudah Allah berikan, merupakan satu fadl, karunia dari Allah yang sejak awal Allah berikan. Tidak perlu nunggu pahala, tidak perlu nunggu hasil dari sholat kita. Sebenarnya kita udah bisa sholat, itu adalah udah fadl atau udah karunia dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka hendaklah bergembira, hendaklah engkau senang. Kenapa senang? Udah ditentuin jadi orang yang ngaji, nggak tahu dari ngaji hasilnya apa aja, nggak usah dipikirin. Yang penting udah ditentuin jadi orang yang bisa melakukan kebaikan, itu udah merupakan fadl atau karunia dari Allah. Jamaah rahmatullah, itu cara kita antara lain bagaimana kita menyikapi pemberian-pemberian taat yang sudah kita lakukan berkat bimbingan Allah. Karena kalau taat itu nggak kita akui sebagai bimbingan Allah, nanti jadinya kita sombong, nanti jadinya kita hitung-hitungan sama Allah. Repot kalau Allah main hitung-hitungan lagi.
repot kalau Allah terus ya kita diaudit mana nih waktu iya kan na'budu iya kan nasta'in bener kan di pikirannya kan Allah tahu semua itu. Kalau Allah audit, Allah hisab itu benar-benar apa enggak sholat kita habis deh kita. Maka ini lebih butuh kepada istighfar. Sholat kita lebih butuh kepada istighfar karena sholat kita banyak lalainya. Dan perkataan lain juga bukan hanya sholat, bahkan seluruh Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan bukan hanya seluruh ibadah, bahkan bukan hanya sholat tetapi seluruh ibadah. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, istighfaruka yahtaju ila istighfarin katsirin. Istighfarmu, istighfar kita itu butuh kepada istighfar lagi. Artinya kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ini karena siapa nih? Karena siapa? Itu butuh istighfar lagi. Jangan-jangan istighfar kita supaya kita dapat rezeki banyak. Ada nggak yang begitu? Jangan-jangan selawat kita selawat bukan karena cinta Nabi, bukan karena Allah, tapi supaya narik rizki jangan. Maka istighfar kita lebih butuh pada istighfar, sholat kita lebih butuh pada istighfar, ibadah kita lebih butuh pada istighfar. Artinya masih banyak kekurangan dari apa-apa yang sudah kita lakukan. Fa idza hadara qalbuka fala tatruk al-iqamata. Ketika hatimu telah hadir, maka janganlah engkau meninggalkan al-iqamata akan iqamah. Wa in kunta wahdaka, dan jika engkau sendiri, wa in tadarta hudura jama'atin, dan jika engkau menunggu hudura jama'atin, hadirnya jamaah, hudura jama'atin, hadirnya jamaah, gairaka selain engkau, fa'atin, maka adanlah, thumma aqim, kemudian iqamat. Fa idza aqamta, maka ketika engkau iqamah, fanwi, maka niatlah, wa qul fi qalbika tu'addi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ucapkan dalam hatimu, aku melaksanakan fardunya zuhur karena Allah Ta'ala. Ini setelah kita benar-benar berdiri tegak menghadap kiblat, kita coba hadirkan hati kita. Yang dimaksud dengan hadir hatinya itu adalah fokusnya hati kita kepada apa yang sedang kita lakukan. Kita pengen ngapain tuh kalau menghadap kiblat gitu? Pengen sholat. Berarti yang namanya hadirnya hati itu adalah fokusnya kita lima anta fihi. Fokusnya kita kepada sesuatu yang sedang kita jalani. Itu yang namanya hadir hati. Orang baca HP, baca WA, sampai nggak dengar dipanggil sama anaknya, nggak dengar dipanggil sama bininya, itu namanya hatinya lagi hadir sama HP. Nah, sholat juga begitu. Sholat serius atau fokus pada apa yang sedang kita lakukan, itu yang namanya hadirnya hati. Kalau kita sedang melakukan sholat, maka fokus dan serius sedang apa kita saat itu, yaitu sedang sholat. Maka yang ada dalam hati kita ya sholat, saya lagi sholat. Namanya hadir hati. Kalau sudah hadir hati, maka qomat kita. Qomat, meskipun sendiri qomat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai ke qomat sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru mulai niat. Meskipun sendiri. Seandainya kita menunggu jamaah atau kita pengen ada orang yang jamaah, azan aja, nggak apa-apa. Azan. Kan Isya udah jam ini, Ustaz, 7:30. Ini saya baru sholat jam 9. Nggak apa-apa kalau mengharapkan ada jamaah. Tapi kalau kira-kira emang udah nggak ada orang nih, qomat aja udah. Kalau mengharapkan ada jamaah, boleh kita azan dulu. Biasanya di pondok-pondok itu kalau ngaji habis maghrib, sholat Isya bablas, maksudnya bablas, nggak berhenti dulu terus sampai jam 8:30 baru selesai ngaji. Nah di situ azan lagi. Ini ketika mengharapkan dan yakin nanti akan ada yang ikut jamaah, azan lagi disunahkan. Setelah azan langsung qomat aja, nggak usah sholawatan lagi, udah 9:30. Nunggu siap lagi, langsung qomat aja. Meskipun sendiri, kalau kita mengharapkan ada jamaah maka disunahkan azan, setelah itu qomat. Adapun yang di awal waktu seperti tugas masjid, misalnya Ustaz Helman, Ustaz Maman tugas masjid, qomat setelah itu menunggu jamaah. Kalau memang ada yang qobliyah, silakan qobliyah dulu karena semua sholat ada qobliyahnya. Tapi kalau ba'diyah belum tentu ada, nggak ada ba'diyah asar, nggak ada ba'diyah
subuh nggak ada. Tapi kalau qobliyah pasti ada, meskipun sebagian ghair muakkadah. Seperti maghrib, qobliyahnya ghair muakkadah. Isya, qobliyahnya ghair muakkadah. Tapi tetap kalau memang di masjid, biarin tungguin dulu jamaah yang ingin qobliyah. Nah setelah itu qomat, setelah azan qomat. Disunnahkan orang yang qomat adalah orang yang azan tadi. Jangan cari orang lain, Ustaz. Bingung amplopinnya dua tadi. Amplop muazin sama amplop yang qomat. Satu aja udah. Jadi disunahkan yang qomat adalah orang yang tadi azan. Dan itu menunggu komando dari imam. Kalau imam udah datang, itu salah satu bentuk komando ya bahasa tubuhnya imam. Maksudnya imam udah datang nih, qomat. Imam udah datang. Kalau di tempat-tempat tertentu seperti di pondok misalnya atau di asrama, begitu kiai datang ya berarti udah waktunya qomat. Atau imamnya di masjid, bukan di pondok, imamnya mau qobliyah dulu ya qobliyah dulu. Nanti imam udah nengok qomat. Jadi nunggu komando dari imam. Tata caranya seperti itu, yang bagus seperti itu. Jadi yang qomat adalah yang azan tadi, itu pun muadzin menunggu komando atau perintah dari imam. Kalau imam bilang ya qomat sekarang, ya qomat, karena imam di situ yang nanti memimpin sholatnya. Kalau sudah qomat bagaimana? Kalau sudah qomat maka ucapkanlah dalam hati, uaddi fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Ini maksudnya niat. Usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Contohnya nih, usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali di sini menyampaikan uaddi fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Ini bagian dari niat. Kok pendek banget Ustaz? Ya memang gitu niat. Niat yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu yang lengkap itu cakep. Usolli fardhu dzuhri, terus arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu udah cakep banget. Itu udah ada tambahan-tambahan sunnah yang lain. Di antaranya lillahi ta'ala itu sunnah. Kalau kita nggak pakai lillahi ta'ala nggak apa-apa. Mustaqbilal kiblati juga nggak apa-apa kalau nggak disebutkan. Yang penting apa? Yang penting itu 3 dalam niat. Yang pertama qasad itu adalah maksud perbuatan. Dalam sholat, dalam niat sholat yang dimaksud dengan qasad itu kata-kata usolli itu udah qasad. Aku sholat itu namanya maksud perbuatan. Dalam hati harus ada usolli, harus ada aku sholat. Ini namanya qasad atau maksud perbuatan kita. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ta'yin. Ta'yin itu menentukan ibadahnya. Ibadah kita dalam contoh tadi usolli fardhu zuhri, berarti kita sedang ta'yin, sedang menentukan zuhurnya. Salat zuhur kita harus disebutin zuhur. Itu yang wajib dari niat. Yang kedua ta'yin, tentukan. Duha ya sebutin duha. Untuk salat wajib dan salat-salat yang punya waktu seperti qobliyah, ba'diyah itu kan punya waktu. Maka harus disebutkan ba'diyah, harus disebutkan qobliyah, duha harus disebutkan duha, usolli duha harus disebutkan. Kemudian yang ketiga menyebutkan fardiyah kalau salat fardu. Jadi harus ada fardhu. Usolli fardhu dhuhri, 3 tuh. Usolli fardhu dhuhri. Usolli maksud perbuatan, fardhu menyebutkan kewajiban, kemudian zuhri menyebutkan nama ibadahnya. Harus ada 3 itu kalau dalam ibadah wajib. Kalau dalam ibadah sunnah maka cuma 2 yang diwajibkan, yaitu usolli dan ta'yin, nama sholatnya. Kita sholat duha, usolli duha lillahi ta'ala boleh, atau usolli duha Allahu Akbar usolli duha gitu doang boleh, karena sudah ada usolli dan sudah ada nama sholatnya. Perlu menyebutkan sunnatan nggak wajib. Kalau disebutkan cakep. Yang diwajib menyebutkan itu adalah status fardu, harus usolli fardhu dhuhri atau usolli dhuhra fardhon wajib. Tapi kalau menyebutkan sunnah itu tidak wajib. Kalau menyebutkan fardhon dalam ibadah fardu itu wajib. Oleh karena itu Imam Ghazali mencontohkan di sini sangat singkat, uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ay usolli fardhu dhuhri, udah ada maksud atau qasad, udah ada menyebutkan zuhur dan sudah ada menyebutkan fardhon. Semua
niat berlaku sebagaimana yang tadi kita bahas hadirin. Niat puasa pun kalau puasa wajib harus menyebutkan fardhonya. Nawaitu shauma godin harus menyebutkan fardhon lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tidak wajib. Lillahi ta'ala itu kan ikhlas. Artinya kita puasa, kita sholat karena Allah. Tapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan ikhlas finniyah, menyebutkan lillahi ta'ala itu tidak wajib dalam niat. Kenapa? Karena ibadah udah pasti buat Allah. Enggak usah lillahi ta'ala pun udah jadi. Usolli zuhra fardhon udah jadi begitu. Enggak usah pakai lillahi ta'ala, enggak apa-apa. Yang sudah kita laksanakan niat yang lengkap itu adalah ajaran ulama kita terdahulu, orang-orang tua yang kita itu yang cakep itu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati hadaan lillahi ta'ala. Gimana adaan dengan qadaan itu juga tidak wajib. Tapi jangan dibuat bercandaan. Jadi bedanya begini hadirin. Adaan itu artinya sholat yang dilakukan pada waktunya. Kalau qadaan sholat yang di luar waktu karena kita luput atau karena kita udah ketiduran, pokoknya kita udah di luar waktu, namanya qadaan. Ada orang subuh kesiangan misalnya jam setengah 9 dia jemur kunut. Jadi kunutnya dia jemur kunutnya usolli fardhu subhi, nanti qadaan lillahi ta'ala qada. Nah kalau adaan yang masih ada waktu, kalau kita sudah tahu seperti ini maka kita harus menyebutkan secara rinci tapi yang benar. Kalau disebutkan secara rinci tapi salah maka batal. Maksudnya seperti ini. Kita udah tahu. Nah, kemudian kita sebutkan rinci usolli fardhu subhi qadaan, padahal itu masih waktu adaan, enggak sah niatnya. Atau sebaliknya juga begitu. Udah jam setengah 9 usolli fardhu subhi adaan, salah kalau udah tahu. Tapi kalau nggak tahu apa-apa. Oleh karena itu buat aman nggak usah pakai adaan qadaan. Nggak usah pakai adaan qadaan, itu udah jadi niat. Usolli fardhu subhi lillahi ta'ala udah jadi. Jadi qadaan dan adaan itu tidak wajib, sunnah dalam menyebutkan rangkaian niat tadi. Nah, yang perlu di sini bahwasannya niat itu adanya fi qalbik, niat itu adanya dalam hati, bukan di lidah yang kita ucapkan sebelum takbir usolli fardhu zuhri, itu namanya at-talaffuz bin niyat, melafadzkan niat untuk menuntun hati. Ini hukumnya sunnah, bagus, cakep, sunnah. Saya sampaikan ini karena ada yang bilang itu bid'ah katanya. Enggak, itu sunnah untuk menuntun hati kita supaya hati kita itu mantap, supaya saat Allahu Akbar yang tadi kita ucapkan di lisan ada di hati. Aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah, itu pindah ke hati untuk menuntun hati. Memang yang intinya ada di hati. Kalau begitu, jika ada orang sholat misalnya dia talafut biniyat sebelum takbir usolli fardu, tapi dalam hatinya saat takbiratul ihram kosong, nggak sah. Lebih baik dia tidak usolli fardu zuhri lisan, tapi saat takbir Allah dalam hatinya ada aku sholat fardu zuhur. Karena yang penting itu di hati. Niat itu memang di hati, bukan di lisan. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika. Dan hendaklah ada apa dzalika, niat itu hadiran, benar-benar hadir fi qalbika, dalam hatimu, inda takbirika, ketika takbiratul ihrammu. Wala tagrubu, dan janganlah tenggelam anka dari engkau apa niatun niat qoblal faraghi minat takbiri, sebelum engkau selesai takbir. Sebelum engkau selesai takbir, sebelum kita selesai takbir Allahu Akbar sampai bar, sampai bar lah, sampai bar itu Allahu Akbar sampai bar, itu usahakan niat kita ada sepanjang itu. Allah, jadi dalam hati kita aku sholat fardu zuhur menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah, sepanjang Allah Akbar. Nah, sepanjang itu hendaklah jangan kosong dari niat. Ini yang bagus, namanya istihdar hakiki, menghadirkan sholat
Istidhar hakiki itu artinya menghadirkan bentuk sholat bagian per bagian. Selama kita takbir Allahu Akbar, kita menghadirkan bentuk sholat. Dirinya kita, sujudnya kita, duduknya kita, sampai salamnya kita hadirkan di situ. Bentuknya sholat kita hadirkan sambil dalam hatinya aku sholat fardu zuhur dan seterusnya niat Allah, hatinya sambil usolli fardu duri, ini menghadirkan bentuk berdiri segala macam itu sampai salam. Bagian per bagian itu dihadirkan. Ini yang disebut dengan istihdor hakiki, yaitu menghadirkan bentuk ibadah seluruhnya, bagian per bagian dihadirkan. Ini sunnah hukumnya. Nah, ada istihdor namanya istihdor ghair hakiki, yang tidak hakiki. Jadi membagian apa? Menghadirkan bentuk sholat secara umum aja. Allah, yang penting aku sholat fardu zuhur itu udah disebutkan. Nah, menghadirkan bentuk sholat, udah sholat gitu aja. Itu boleh namanya istihdor. Dikaitannya dengan ini ada yang disebut dengan muqaranah. Muqaranah itu bareng. Usollinya kita dalam hati, aku sholat, akunya kita dalam hati sholat, ucapan dalam hati maksud aku sholat, maksud aku berbuat sholat, itu bareng sama persis dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi Allah lafadz jalalah, awalnya itu hamzahnya lafadz jalalah sampai rohnya akbar, itu kita bareng dengan aku sholat fardu zuhur bar. Oleh karena itu banyak atau sebagian orang yang kalau sholat itu agak lama takbirnya, takbiratul ihramnya Allah, karena mengupayakan muqaranah atau mengupayakan sinkron bareng dari A-nya lafadz Allah sampai ro-nya akbar, dia barengin dengan aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah, dibarengin nama itu. Itu yang cakep muqaranah hakiki. Tapi kalau nggak seperti itu boleh juga. Yang penting apa? Yang penting ada usollinya. Dalam rangkaian antara Allahu Akbar sampai roh itu ada aku sholat. Nah, selebihnya dilanjutin. Fardu zuhur lillahi ta'ala dilanjutin setelah bar nggak apa-apa. Yang penting di dalam Allahu Akbar itu ada usolli, aku sholat. Ini bisa kita jadikan satu ukuran supaya kita ngelihat saat kita melihat ada orang yang takbirnya lama, oh itu lagi muqaranah hakiki ya. Kalau ada yang takbirnya sebentar, Allahu Akbar, itu mungkin muqaranahnya yang muqaranah ghair hakiki ya. Dia ngambil usollinya doang, Allahu Akbar. Karena ada sebagian ulama atau orang-orang alim yang sholatnya Allahu Akbar pendek banget. Itu bukan berarti dia nggak tahu, tapi ngambil yang itu tadi, usolli. Kalau dia alim, ya kalau dia nggak ngaji ya Allahu Akbar kosong benar-benar. Cuma bang, emang nggak niat. Saya kan ambil muqaranah ghair hakiki ya. Saya ambil usollinya doang. Oh ngaji berarti dia. Tapi kalau ditanya, cuma bang, tapi itu kagak niat ya? Emang kudu niat ya? Kagak ngaji dia. Padahal di situ tempatnya niat. Hadirin jemaah rahimakumullah, pernah saya sampaikan bahwa dalam sholat itu seyogianya dalam seluruh gerak dan bacaan sholat itu kita ingat Allah seharusnya. Tapi karena itu sulit, maka minimal saat niat, saat Allahu Akbar hati kita niat, minimal di situ kita ingat Allah. Kalau di situ nggak bisa juga batal ibadahnya udah. Ulama fikih kemudian mewajibkan niat di situ, mewajibkan niat saat takbiratul ihram. Fikih itu udah standar paling rendah atau standar paling gampang buat orang umum. Kalau waktu Fatihah pikiran kemana-mana, ya udah emang kebiasaan gitu ya. Kalau udah sujud pikiran kemana-mana, tapi saat takbiratul ihram nggak boleh kemana-mana, harus menghadirkan niat itu tadi. Minimal ingat Allah tuh di situ. Itu lupa juga nggak sah, harus ulang takbir. Ini batas paling gampang, yaitu dengan ukuran fikih. Saat niat kita mengingat Allah, yaitu dengan menyebutkan maksud perbuatan kita, aku sholat fardu zuhur dan seterusnya. Warfa' yadaika inda takbiri ba'da irsaliha
awalan ila haddi mankibaihi wa huma mabsutani wa asabihi manshuratun. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir setelah engkau lepaskan irsal, setelah engkau lepaskan awalan pada awalnya permulaannya, ila hadmi mankibaihi, engkau angkat hingga sejajar dengan kedua pundakmu, wahuma mabsutani, dan kedua tanganmu itu dilapangkan. Mabsutani itu artinya dijembarkan atau dilapangkan. Wa asabi'uhuma mansyuratun, dan jari-jarinya itu disebarkan, maksudnya agak renggang. Wala tatakallaf, dan janganlah engkau memaksa dhammaha untuk merapatkan asabi, merapatkan jari. Wala tafrijaha, dan juga jangan engkau terlalu longgarkan. Warfa', dan angkatlah yadaika, tanganmu, bihaitu tuhadi biibhamika, sekiranya itu sesuai dengan kedua jempolmu, apa syahmatai udunaika, yaitu daun telingamu, waru'usi asabiika, dan ujung jari-jarimu, a'la ka udunaika, akan bagian atas kedua telingamu, wa tuhadi bikafaika, dan itu sesuai atau sejajar bikafaika, kedua telapak tanganmu, mangkibaika, akan kedua pundakmu, mangkibaika, akan kedua bahumu, bahu atau pundak. Jadi praktiknya seperti ini. Ini bentuknya jadinya. Ini ujung jari ini ada sejajar dengan ujung atas kuping. Nah, kemudian hadwa mangkibahi, ini kita ini lurus seukuran pundak. Allahu Akbar. Jadi jangan terlalu begini untuk laki-laki ya. Ini ukuran laki-laki, tapi agak angkat. Nah, jadi seperti ini. Allahu Akbar. Posisi jari juga seperti ini. Jangan terlalu rapat, jangan dipaksain rapat begini, dan juga jangan begini juga. Jadi sedengan. Allahu Akbar. Nah, itu bentuk yang tadi kita baca. Itu bentuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Hendaklah kita itu bahu kita nanti jadi rata, lengan kita rata dengan bahu, tidak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas. Kasihan yang sampingnya kalau terlalu ke atas. Kemudian ujung jari kita ini sejajar dengan telinga bagian atas kita. Allahu Akbar, diangkat. Hendaklah seperti itu. Itu juga hukumnya sunnah. Bagusnya seperti itu. Kalau ada orang tidak melakukan itu, ya berarti dia kemungkinannya dua, nggak ngaji, atau dia ngaji tapi dia ambil yang wajib-wajib saja. Memang mengangkat tangan itu saat takbiratul ihram itu dianjurkan, sunnah, supaya ada yang namanya simbol bahwa kita mengangkat tangan itu kita buang selain Allah dari hati kita. Allahu Akbar. Nanti saat turun ruku, Allahu Akbar. Di empat tempat sunnah kita mengangkat kedua tangan kita dengan posisi tadi, Allahu Akbar, dengan posisi sejajar bahu, kemudian ujung jari ini sejajar dengan kedua telinga, dan juga tidak terlalu rapat jarinya, tidak terlalu renggang. Itu diangkat 4 kali di 4 tempat, maksudnya dalam sholat takbiratul ihram, kemudian turun ruku, kemudian bangun i'tidal 3 kemudian bangun berdiri setelah tasyahud. Setelah tasyahud. Kalau rakaat, iya tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir udah habis, kagak bangun lagi udah. Kalau bukan tasyahud, artinya kita ada di rakaat pertama atau rakaat ketiga. Kalau sholatnya 4, tidak disunahkan untuk ngangkat. Contoh begini, saya sholat isya, maka rakaat pertama dan rakaat ketiga, begitu selesai dari sujud, ketika bangun nggak perlu angkat, tidak sunahkan. Nah, yang diangkat itu ketika habis tasyahud. Begitu juga saat kita makmuman, kita jadi makmum, imamnya misalnya Bang Thohir, nah kita jadi makmum, tapi Bang Thohir saat itu lagi tasyahud awal, sedangkan kita baru 1 rakaat, berarti udah tasyahud awal belum itu kita? Belum. Karena itu bukan tasyahud kita, tapi tasyahudnya Bang Thohir, kita tidak disunahkan angkat tangan. Bang Thohirnya tasyahud, nggak apa-apa, emang tasyahudnya Bang Thohir itu. Karena kita ikutin tasyahudnya imam, tapi bukan tasyahud kita juga tidak disunahkan angkat tangan di situ.
Yang disunahkan itu ketika melakukan tasyahud kita baru angkat tangan disunahkan. Jadi ada 4 tempat bangun dari tasyahud, kemudian takbiratul ihram tentu pertama, kemudian turun ruku dan bangun i'tidal disunahkan mengangkat. Turun ke bawah nggak usah angkat tangan. Apalagi dari sujud. Dari sujud mau duduk angkat tangan jangan. Jangan. Jadi aneh kelihatannya. Bayangin dah. Bayangin jadinya. Oh, ini nggak umum nih sholat orang ini nih. Ngajinya di mana? Wala tadfa' yadaika. Mana tadi itu? Fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir thumma arsilhuma birifqin wala tadfa' yadaika inda raf'i wal irsali ila qaddami daf'an wala ila khalfi wala ila khalfa raf'an wala tanqudhuma yaminan wala shimalan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.